Yang pertama, agar kita bisa menjadikan umur kita berkah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada doa khusus, ya. Tapi kita bilang Allahumma barik fi waqti, ya Allah berilah keberkahan pada waktuku, wa fi umri, berilah keberkahan pada umurku. Di antara doa yang dari sunnah yang semakna atau menyinggung juga ini seperti kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari wawasan yang tidak bermanfaat. Banyak ilmu di internet tidak ada manfaatnya. Banyak wawasan yang tidak ada faedahnya. Banyak wawasan kita baca ternyata hoax. Percuma. Kita berdoa, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Di antaranya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya kita berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal ajzili wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan dan kemalasan. Kemalasan ini juga di antara musuh keberkahan. Malas baca Quran, malas baca Quran, malas untuk ibadah, ya. Malas untuk salat malam, ya. Waktu-waktu berlalu, hari-hari kita lewati, tidak ada satu lembar Quran yang kita baca. Terus apa yang mau kita ketemu dengan Allah? Apa yang mau? Umurnya hanya memenuhi database, baca Quran enggak masuk-masuk, hafal enggak masuk-masuk, terlalu banyak database sampah di kepala. Maka berlindung, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian berlindung daripada kemalasan. Ya. Ini yang pertama, dan semua doa-doa yang kita minta ketakwaan, ya. Takwa adalah sumber kita bisa mengefisiensikan waktu dan umur kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar dan yakin bahwasanya umur adalah nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang rugi dalam dua nikmat tersebut. Artinya tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dioptimalkan, tidak digunakan dengan baik, yaitu as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Waktu luang ini adalah rizki, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak punya waktu luang. Anda kalau punya waktu luang, gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwasanya umur kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, yaitu menuju surga atau menuju neraka, tidak akan tergeser. Dia akan terdiam sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya yang pertanyaan pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya kemana dia habiskan. Wa syababihi fima ablah. Masa mudanya lebih spesifik lagi, kemana dia habiskan. Jadi di antara yang akan Allah tanya, minta pertanggungjawaban adalah detik-detik yang kau lewati, kemana kau habiskan. Siapa yang habiskan detik-detiknya, menit-menitnya untuk bertakwa kepada Allah, maka hani'an lahu, selamat bagi dia. Tapi detik-detik yang dia gunakan untuk melihat yang tidak ada manfaatnya atau yang sia-sia, ya, maka atau yang haram apalagi, maka celaka dia. Maka seorang ketika mulai buka HP-nya, kemudian dia mulai membuka, membrowsing, men-scroll, ingat setiap yang dia lihat, setiap umur yang dia gunakan untuk ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan jawaban. Kalau dia siap, silakan dia lanjutkan browsingnya. Kalau dia tidak siap untuk menjawab, hendaknya dia berhenti. Karena pasti akan ditanya. Pasti akan ditanya. Ini apa namanya? Salah satu cara, ya, agar kita bisa perhatian menghargai umur kita. Biar orang tidak hargai kita, antum hargai umur antum. Hargai umur antum, ya. Orang-orang boleh mungkin menang, unggul masalah duniawi atas antum. Antum jangan kalah masalah akhirat. Nah, untuk bisa unggul dalam masalah akhirat, antum harus punya modal, yaitu umur. Jangan sudah orang tidak hargai antum, antum pun tidak menghargai diri sendiri. Bagaimana tidak menghargai diri sendiri? Tidak menghargai umur antum, antum buang begitu saja. Detik-detik lewat, menit-menit, jam-jam hilang tanpa ada faedahnya. Itu tidak menghargai diri sendiri.
Padahal semua menit tersebut, semua detik tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana dihabiskan. Kita terlalu lalai, ya. Terlalu banyak umur kita buang di HP ini. HP ini yang masalah besar, ya. Masalah besar. Apalagi yang HP-nya 2. Semakin banyak akun, semakin banyak apa? Masalah. Tapi yang berikutnya, tadi sudah saya singgung, bahwasanya di antara kemuliaan seorang adalah menjadikan setiap waktunya berkah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim." Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim atau seorang mukmin. Pohon apakah itu? Fahadditsuni ma huwa. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Rasulullah pernah kasih teka-teki kepada para sahabat. Ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang mukmin. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menjawab bahwasanya pohon tersebut adalah nakhlah, yaitu pohon korma. Kenapa Rasulullah SAW menamakan pohon korma adalah pohon keberkahan? Karena semua bagian dari korma bermanfaat. Semua bermanfaat. Dari daunnya, batangnya, leafnya, semua, akar-akarnya, jumarnya, semua bermanfaat. Tidak ada satu bagian dari pohon korma yang tidak bermanfaat. Ya. Bahkan biji korma pun bermanfaat, ya. Jadi makanan apa? Onta dan yang lainnya, ya. Maka seakan-akan Rasulullah menggambarkan demikianlah seorang mukmin. Semua kegiatannya, tindak tanduknya, aktivitasnya harus bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia dalam segala aktivitasnya. Senyumannya, candanya, tawanya, keringatnya, perbuatannya, uangnya, semuanya bermanfaat. Itu namanya orang yang berkah. Dan di antara sifat keberkahan Allah sebutkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dalam surat Maryam menceritakan tentang dirinya, dia berkata, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Di antara tafsiran mengatakan mualliman linnasi khairan wa nafa'an linnas. Dua dimiliki sifat oleh Isa bin Maryam. Selalu mengajarkan kebaikan, selalu memberi manfaat kepada orang lain. Selalu mengajarkan kebaikan, selalu memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Semua yang dia pikirkan, semua yang dia ucapkan, semua demi kebaikan. Kalau bisa antum seperti itu, antum adalah manusia yang berkah. Oleh karena ini harus kita tanamkan dalam diri kita, di antara agar kita menjadi manusia yang berkah, karena kita akan merasakan hasilnya. Begitu kita meninggal dunia, masuk alam barzakh, kita akan rasakan hasil keberkahan umur kita. Selama ini waktu kita tidak dibuang-buang. Makanya saya selalu tanamkan kepada dalam pengajian untuk diri saya, nasihat pada diri saya. Hendaknya kita memiliki sifat wara, memiliki sifat wara. Apa itu wara? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Sudah itu, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau nggak ada manfaatnya di akhirat, nggak usah kerjain. Mau apapun, tanya pada diri antum, ini ada manfaatnya nggak di akhirat? Nggak ada, nggak usah. Kalau ada manfaatnya lakukan. Ya. Ketemu teman, iya, dia mau curhat, saya pingin ini, ada manfaatnya, menyenangkan hati teman. Niatkan karena Allah, maka bermanfaat di akhirat. Telepon orang tua ada manfaatnya, ada silaturahmi. Telepon orang tua enggak ada masalah. Nonton Korea ada manfaatnya enggak? Ya. Menambah wawasan Ustaz. Ada kawan pergi ke luar negeri, ke Eropa, terlihatlah dia cewek-cewek cantik di sana. Itu bahaya, ngotori mata. Kata dia ngotori mata, ngurangi iman tapi nambah wawasan katanya. Wawasan maksiat. Semua yang tidak bermanfaat enggak usah lakukan. Atau mau beli sesuatu, sederhana, mau beli sesuatu, ada manfaatnya enggak? Ada manfaat beli, kalau enggak usah. Karena ada hisapnya. Dihisap kita enggak bisa jawab, repot. Terapkan dalam semua kegiatan kita. Ngumpul-ngumpul, ngopi sama kawan-kawan, ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau ada, lakukan. Terbatas, menyenangkan kawan-kawan, untuk menyatukan hati mereka. Berlebihan, gibah, namimah, tidak ada manfaat, tinggalkan. Masuk grup, ada manfaatnya.
Kalau ada lakukan, kalau enggak, agar waktu kita tidak ada yang terbuang. Maka kita punya kaidah wara, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wara adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan suatu perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Dengan demikian kita akan bisa menghargai umur kita, menghargai waktu kita. Di antara cara agar kita bisa menjadikan umur kita berkah, meniatkan seluruh kegiatan kita karena Allah Subhanahu wa taala, terutama kegiatan-kegiatan duniawi. Karena kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka tidak bernilai pahala. Rasulullah SAW mengatakan, la thawaba illa an husbah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat mencari pahala, ihtisab, mencari pahala si Allah Subhanahu wa taala. Hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Sebagaimana ditunjukkan juga dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung niatnya. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah engkau berinfak dengan infak apapun, tidaklah engkau membelanjakan dengan belanja apapun. Kau berniat mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ada syaratnya, tabtaghi biha wajh Allah, itu kau mengharap wajah Allah. Kalau kau tidak ikhlas karena Allah, hanya duniawi, tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Seorang bekerja keluar dari rumah, pergi pagi, pulang sore atau malam, niatkan karena Allah. Jika tidak, maka tidak ada pahalanya, hanya sekedar perkara duniawi. Semua kegiatan kita ketemu teman, kita ngobrol sama teman, kita jalan-jalan, bahkan jalan-jalan dengan anak-anak, kita niatkan karena Allah. Dengan ngajak mereka jalan-jalan agar mereka kembali lagi semangat belajar untuk masa depan mereka. Agar mereka semangat lagi mondok, kita kasih refreshing dengan apa? Jalan-jalan. Sebagaimana Nabi berkata kepada Hamdalah, walakin ya Hamdalah sa'atan. Tetapi Hamdalah sebagian waktu untuk ikut pengajian, sebagian waktu untuk bersenang-senang dengan anak istri. Tidak mungkin seorang ibadah terus nggak kuat, harus ada refreshing. Niatkan refreshing, jalan-jalan karena Allah, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Dengan demikian kalau kita selalu niatkan karena Allah, kita dapat pahala dan kita terhindar dari maksiat. Sibuk bekerja, ya, mencari nafkah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan mencari nafkah dengan jihad fi sabilillah. Di akhir surat Al-Muzammil kata Allah Subhanahu wa taala, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu di antara kalian ada yang berjalan di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah, ya. Aliman sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, berjalan di muka bumi mencari karunia Allah, yaitu mencari rezeki, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qurtubi rahimahullah taala, Allah menyamakan Allah menyamakan antara derajat jihad fi sabilillah dengan derajat mencari harta yang halal. Bahwasanya orang yang keluar dari rumahnya, berjalan di atas muka bumi dengan dalam rangka mencari harta yang halal, sungguhnya dia sedang berjihad. Kalau dia bilang karena Allah, enggak mungkin dia cari harta yang haram, enggak mungkin. Saya karena Allah, maka akan mengontrol dia sehingga dia berusaha mencari yang halal. Ini penting, jadi semua kegiatan kita niatkan karena Allah. Ibu-ibu ngurusi anak karena Allah, nyenangkan suami karena Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda tentang wanita terbaik, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, wanita yang menyenangkan suaminya jika suaminya melihat kepadanya. Wa tuti'uhu idza amaraha, dan menyenangkan taat kepada suaminya jika suaminya memerintahkannya. Memerintah dia, maka perintah dia, maka dia nurut. Dia niatkan karena Allah agar menjadi istri yang terbaik, maka kalau dia berhias, dia berias, dia olahraga untuk menyenangkan suaminya, dia berkata-kata baik, semuanya berpahala. Tapi harus ada syaratnya, la thawaba illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab, yaitu mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak hanya perkara duniawi, maka selalu hadirkanlah niat ini dalam kegiatan duniawi kita, ya. Ibu enggak ada kegiatan, telepon orang tua, niatkan silaturahmi. Telepon kakak adik, niatkan silaturahmi.
Kalau enggak pergi tetangga, niatkan untuk berbuat baik kepada tetangga karena Allah perintahkan kita berbuat baik kepada tetangga. Antum di lampu merah nih, kosong siang hari, maju enggak ya? Niatkan karena Allah. Ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada penguasa. Ini lampu merah. Buat kebaikan atau buat keburukan? Buat kebaikan, sudah sabar. Sabar. Paham? Jangan antum bilang peraturan memang dibuat untuk dilanggar. Kalau antum niatkan karena semua niat karena Allah, menjalankan perintah Allah dapat pahala. Ini menjadikan umur dan hari-hari antum semuanya berkah. Cuma memang perlu latihan. Itu cuma sedetik aja karena Allah. Cuma kalau sudah terbiasa akhirnya mudah. Contoh antum lagi puasa, terus ada seorang menyediakan makanan, sudah siapkan, ternyata antum puasa. Makan, saya sudah siapin. Aduh, langsung karena Allah untuk menyenangkan dia. Siap, saya buka puasa. Kambing kan? Kambing. Kalau tempe, mohon maaf, boleh enggak saya lanjutkan puasa? Boleh enggak? Boleh. Saya lanjutkan karena Allah. Karena tempe ya. Tapi intinya semua kegiatan kita niatkan karena Allah itu perlu latihan, tidak mudah saya bilang. Tapi siapa yang diberi taufik oleh Allah, maka waktunya berkah. Semua yang dia lakukan, sikap kepada pembantunya, kepada sopirnya, kepada kawannya selalu karena Allah, sehingga dia terkontrol ketika dia bersikap. Karena dia tahu kalau karena Allah pasti dia cari yang diridhoi oleh Allah, tidak sembarang. Paham? Seperti itu. Antum punya uang banyak, ingin beli jam mahal, bisa enggak beli jam mahal karena Allah? Harga 500 juta, bisa enggak karena Allah? Jam harga 2 miliar, bisa enggak karena Allah? Susah kan? Terkontrol, ini enggak bisa karena Allah, ini susah. Gimana jam 2 miliar karena Allah? Bahlul namanya. Kalau bangun masjid karena Allah mudah. Jadi karena Allah inilah yang menjadikan kita terkontrol. Baik, di antara hal yang menjadikan agar umur kita berkah adalah kita melakukan rutinitas harian ya yang terkait dengan ibadah. Harus ada jadwal. Kita sebenarnya jadwal tidak perlu, tapi kita ini malas. Kalau kita enggak ngontrol diri kita enggak bisa. Maka bikin jadwal, tidak boleh saya lewat. Saya setiap hari harus baca 1 lembar, 2 lembar Quran. Misalnya. Kalau saya lewat, maka saya harus qadha di hari yang lain. Bikin jadwal supaya kita terkontrol. Bikin jadwal sendiri aja. Kalau semangat 1 juz setiap hari, setengah juz setiap hari. Kalau enggak, sebisa kita. Tapi bikin jadwal. Saya harus punya jadwal zikir pagi petang. Bikin jadwal. Saya harus zikir pagi petang. Saya punya jadwal salat malam. Pokoknya saya harus bangun setengah jam sebelum, enggak usah lama-lama. Setengah jam sebelum subuh bangun. So 15 menit sudah luar biasa faedah. Apalagi kalau bisa setengah jam, apalagi kalau bisa satu jam. Saya punya jadwal untuk ziarah kepada orang tua, harus saya lakukan. Entah sebulan sekali, 2 minggu sekali, jadwal. Enggak bisa, di jadwal saya ziarah untuk silaturahmi dengan orang tua. Saya punya jadwal membantu kakak adik dengan harta kek, dengan telepon kek, alhamdulillah. Jadwalkan diri kita pada hal-hal kebaikan. Jadwal, kalau enggak bikin jadwal, kadang kita lalai. Sudah pegang HP, sudah enggak terasa kita scroll, klik. Penyakit kepo membuat kita buang-buang umur. Di antara hal yang buat kita bisa berkah umur kita, jebak diri kita dalam kebaikan, jebak. Jadi panitia pengajian, itu di antara menjebak diri kita untuk apa? Umur kita habis untuk bikin pengajian. Jebak. Saya jadi ketua, saya jadi ini. Sibuk rapat, urusan pengajian, gimana persiapan, gimana keamanan, gimana konsumsi, gimana, sibuk mikirin pengajian. Umur habis untuk mikir apa? Untuk dakwah. Itu namanya menjebak apa? Diri. Di antara menjebak diri untuk perbuatan baik, melihara anak yatim. Sibuk ngurus anak yatim, sudah sibuk. Kalau bisa punya anak yatim di rumah lebih afdal. Rasulullah mengatakan, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan anak yatim, pengayom anak yatim seperti di surga. Bukan cuma kasih duit, maksudnya kata Allah, ngayomi, dirawat, diperhatikan. Kalau antum punya kelebihan harta, jebak diri, punya amal soleh. Daripada saya bilang ngurus janda, nanti istri antum marah-marah.
Meskipun ngurus janda juga amal soleh, tapi bisa menimbulkan permasalahan. Ya udah, jebak diri. Bikin kajian bulanan di rumah, kan jebak diri. Oh, ada pengajian lupa bikin. Waktu kita tidak terbuang, kita terjebak untuk melakukan apa? Kebaikan. Punya proyek dakwah, kita bangun masjid. Ayo kumpul rapat inilah, donasi, habis umur untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jebak diri dalam kegiatan amal soleh. Kalau enggak, kita ini punya potensi buang-buang umur. Nongkrong, ngelamun, ngopi 1 jam sendiri. Ngopi karena Allah. Kalau kita enggak jebak diri kita, umur kita akan terbuang-buang. Kemudian di antara yang buat umur kita berkah, jauhi maksiat sudah sebisa mungkin. Kalau kita terjerumus, segera istighfar, jangan pernah tunda. Maksiat sumber ketidakberkahan umur kita. Rasulullah SAW bersabda tentang 2 orang yang melakukan transaksi. Kata Nabi SAW, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau mereka berdua jujur dan menjelaskan tentang kekurangan aib-aib barang, akan diberkahi keduanya. Diberkahi jual beli mereka. Mungkin untungnya tidak seberapa, tapi harta tersebut berkah. Harta tersebut apa? Berkah. Tidak banyak tapi ternyata cukup. Bahkan bisa digunakan untuk umrah, untuk haji. Tidak banyak tapi bisa umrah, bisa haji. Sementara ada orang uangnya banyak, enggak haji-haji, enggak umrah-umrah, enggak berkah. Uang tak habis kemana dia pun tidak tahu. Kemudian kata Nabi SAW, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Adapun jika keduanya bohong ketika jual beli dan menyembunyikan aib barang, maka akan dicabut keberkahan jual beli mereka. Untungnya banyak tapi tidak berkah. Maka hindari namanya maksiat. Dusta menghilangkan keberkahan, sogok menjogok menghilangkan keberkahan, ya. Kita pingin harta halal, cari harta halal, jihad. Harta haram hanyalah menghilangkan apa? Keberkahan. Jangan terpedaya dengan jumlah banyak tuh. Sudah banyak orang kaya kita nonton di medsos, sudah banyak masalah problem mereka. Rumah tangga hancur, narkoba lah, inilah, anulah, inilah, pertengkaran lah, buka-buka aib lah, udahlah, jangan tanya. Hilang keberkahan dari mereka. Tidak ada kebahagiaan yang mereka dapatkan. Duit banyak, narkoba, enggak ada keberkahan. Sudah dikasih jabatan, rakus jabatan lebih tinggi, enggak ada keberkahan. Waliyadzubillah. Oleh karenanya seorang hindarkan diri dari maksiat agar dia berkah dalam umurnya, dalam kehidupannya. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir mungkin sampaikan, ya. Jangan kepo ketika menggunakan medsos. Jangan kepo. Kalau enggak perlu jangan ngeklik. Karena banyak yang seleweran di medsos. Tadi sudah kita sebutkan di antara ciri-ciri orang beriman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jika mereka melewati perkara yang sia-sia, mereka lewati, tidak mampir. Mereka lewatkan aja, lewat, tidak mampir sama sekali. Lewat dengan elegan, dengan mulia, tanpa mampir. Dan perlu kita ketahui majelis ada 2, ada majelis offline, majelis alam nyata, majelis maksiat, ada majelis dangdutan, majelis buka aurat, majelis bioskop, majelis gibah, majelis namimah, majelis maki-maki, majelis tinggalkan semua ini majelis maksiat. Ada majelis sia-sia, kegiatan yang ada manfaatnya tinggalkan. Itu majelis offline banyak. Lebih banyak lagi majelis online, lebih banyak lagi. Kita mau lihat pengajian nih, pengajian Ustadz Firanda, ternyata di bawahnya Korea, film Hollywood, film Bollywood, film box office, film apa lagi? Gatal lawan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau ada yang sia-sia mereka lewati. Scroll santai. Yang benar klik. Kalau enggak kita buang umur. Sudah nonton seri pertama, ketagihan seri kedua, repot. Kita ini lemah. Siapa enggak suka nonton? Semua orang suka sufi, suka film. Siapa yang enggak suka film? Siapa kita enggak suka? Namanya perempuan cantik. Enak enggak dilihat perempuan cantik? Enak. Kalau enggak cantik, enggak enak, enggak normal.
Perempuan cantik enak. Lihat laki-laki ganteng juga menyenangkan. Apalagi dibandingkan sama suami. Ini muka Korea yang Masya Allah keren. Bandingkan suami muka seadanya. Tapi itu semua maksiat, lewati. Jangan diklik, jangan coba-coba untuk mengklik. Ada berita ini enggak ada faedahnya, lewatin saja. Lewatin. Itu cara kita untuk menjadikan waktu kita, umur kita berkah, sehingga nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjawab. Kalaupun kita terjerumus dalam kesalahan, dalam maksiat, buang-buang umur, maka kita istighfar. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malas, ingat mati. Sebentar lagi saya mati, apa yang mau saya hadapkan dia? Ini kesempatan saya untuk beramal sebanyak-banyak. Kalau saya mati selesai, game over selesai. Umur sudah sirna. Maka hilang kesempatan saya untuk berinvestasi di dunia ini. Selama ada umur masih bisa invest. Terus invest sampai akhirnya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak amal saleh yang kita miliki.